Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu sofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita semuanya diberikan nikmat sehat, nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas hari ini dalam keadaan sehat pula. Allahumma amin. Dan untuk anak-anakku semuanya, tetap jaga kesehatan dan juga atur olahraga kalian supaya kalian tetap sehat. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh barokah ini. Pada kesempatan yang baik ini, nanti kita akan melanjutkan materinya dan kita akan belajar bersama-sama tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Namun sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan kita melanjutkan yuk materi yang kemarin. Dan pada hari ini sesuai tadi yang Pak Guru sampaikan, dalam materi ini ya kalian nanti akan belajar terkait hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Lalu apa implementasi dalam kehidupan sehari-hari kejujuran, amanah, dan juga istiqomah? Nah, yuk kita pelajari satu persatu dulu dengan apa yang sudah tadi Pak Guru sampaikan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai perilaku jujur. Nah, selama kalian belajar, selama kalian memperoleh ilmu, baik di tingkatan SD dan sekarang di tingkatan SMP, sudahkah kalian bersikap jujur minimal ya terhadap diri sendiri? Ya, jujur terhadap diri sendiri. Terus nanti kalian bisa jujur terhadap teman, orang tua, guru, lingkungan, masyarakat. Itu ya yang diharapkan seperti itu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan jujur? Kalau menurut bacaan ataupun materi yang sudah kalian dapat materinya, jujur yaitu sesuai dengan kebenaran, ya, sesuai dengan kebenaran. Ataupun orang jujur itu biasanya satu makna dengan kata sidik. Nah, itu ya satu makna dengan kata sidik. Nah, jujur artinya itu saat ya perkataannya sesuai dengan kebenaran. Jadi perkataan dengan perbuatan itu sama, tidak ada yang berbeda. Ya, itu pengertian jujur. Nah, lalu kita harus jujur terhadap siapa? Yang pertama, jujur terhadap diri sendiri atau jujur dengan hati, itu yang pertama. Nah, apa maksud jujur dengan hati? Jujur dengan hati itu tidak mengingkari apa yang ada di dalam hati, ya. Jadi apabila kalian ya berbuat baik, maka seluruhnya akan baik. Artinya seperti ini. Kita difokuskan ataupun
ya kita berpikir positif terhadap orang lain, otomatis hati kita pun akan positif, akan baik. Itu contohnya. Yang kedua, jujur dengan perkataan. Artinya apa? Jujur dengan perkataan itu jujur saat mengatakan sesuatu. Ya. Setiap informasi yang dibawanya itu sama dengan apa yang diterima. Jadi ketika teman kalian menginformasikan A dan kalian menginformasikan ke teman yang satunya lagi, ya otomatis A tidak berubah menjadi B. Itu namanya jujur dalam perkataan. Ya, kalau dari teman yang satu itu perkataannya A, terus kamu itu menyampaikan ke teman yang lain B, itu namanya tidak jujur gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya jujur dengan perbuatan dan bersikap. Nah, jujur dalam perbuatan kita berlakunya sebenarnya saat bertindak ya. Saat membeli, kita mengambil hak kita yang sebenarnya, kita pun membayar dengan sebenarnya. Jadi ketika kalian membeli pensil, membeli penggaris di toko, ataupun kalian makan konsumsi bakwan, mendoan ataupun yang lainnya di kantin, ketika ngambilnya satu dan harganya 500, ya kalian sampaikan apa adanya. Jangan ngambilnya 3, nanti bayarnya malah kurang. Nah, itu kamu tidak jujur begitu ya. Nah, perilaku jujur ini sesuai dengan sabda Nabi ya, yang disampaikan oleh hadis riwayat Al-Bukhari, yang artinya begini. Dan Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kalian ke dalam surga. Ya, jadi kejujuran itu akan membawa diri kalian itu ke dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, hikmahnya apa ketika kita sudah melakukan perilaku jujur? Yang pertama, hikmah kita terhadap kita bersikap jujur itu mengatakan hal yang sebenarnya yang terjadi. Ya, pastinya itu kita mendapatkan pahala dan disukai oleh banyak teman, dipercaya oleh teman. Bukan hanya teman, namun lingkungan masyarakat. Itu contoh dari jujur. Nah, sekarang kita ke amanah. Apa yang dimaksud dengan amanah? Sudahkah kalian menjalankan amanah yang diperintahkan oleh Allah? Nah, amanah adalah sikap yang dapat dipercaya. Kalian harus menerapkan di dalam diri kalian itu sifat yang dapat dipercaya. Nah, kebaikan ini ya, sikap yang tidak dipercaya ini ya, ketika kalian mempunyai sikap yang tidak dipercaya, otomatis kalian tidak akan bertanggung jawab. Kepada siapa? Kepada diri sendiri, baik perkataan dan juga perbuatan. Nah, dalam hadisnya ataupun dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, di situ dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, maksudnya Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ya, jadi kalian ketika menjadi siswa ataupun siswi di tingkat sekolah, kamu harus menjalankan apa yang diperintahkan sesuai dengan sesuai dengan makna sebenarnya. Artinya apa? Dipercaya oleh bapak ibu guru ya.
yang tadinya suruh mengambilkan sesuatu ataupun menitipkan barang berupa uang ataupun buku, kamu harus menjaganya dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya, nah, dari ayat yang tadi kita bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama, perilaku amanah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah menciptakan kita untuk satu tugas, yaitu beribadah. Ya, kepada siapa? Yaitu kepada Allah. Yang kedua, perilaku amanah kepada sesama manusia. Sama kita manusia harus saling menjaga amanah. Dan yang selanjutnya, berlaku amanah terhadap diri sendiri kita. Amanah ya kepada diri kita sendiri, amanah dan tanggung jawab. Ketika kita diamanahkan sebuah kepercayaan dari orang lain, harus kita jaga dengan baik, tidak boleh diumbarkan. Nah, selanjutnya tadi sudah kita mempelajari terkait jujur amanah. Nah, sekarang yang terakhir yaitu istiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Artinya apa? Kita kukuh, kita konsekuen, ya, tidak berubah dengan perkataan yang kita. Kalau misalkan kalian konsekuen, janjinya jam sekian, berangkatnya jam sekian, yo harus konsekuen, harus sesuai dengan jadwal, harus sesuai dengan jadwal dan juga tepat waktu, seperti itu. Dan istiqomah adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, ya. Tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, itu pendapat istiqomah menurut Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 juga Allah disitu menerangkan istiqomah. Ketika kalian menjalani istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan merujukan kita. Seperti itu. Dan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian terapkan, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, senantiasa mengikhlaskan amal perbuatan kita. Nah, itulah penjelasan terkait 3 poin tersebut. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan semoga ilmunya berkah dan manfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.